Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Innas salata wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah as-sida'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Sadaqallahul adzim. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat zuhur Masjid Nurul Iman, Rumah Sakit Dustira yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Qadarullah pada hari Rabu 12 November 2025 kita telah salat berjamaah bersama. Semoga salat berjamaah kita, ibadah kita, doa kita Allah senantiasa mengabulkannya. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, tausiah duhur kali ini izinkan untuk menyampaikan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr dengan pokok masalah kepahlawanan lintas generasi dalam membangun negeri. Saudara-saudara, berbicara kepahlawanan tidak lepas dengan konteks keagamaan. Karena kepahlawanan asal kata dari pahala ditambah wan. Pahala wan. Orang yang mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena perjuangannya, karena keikhlasannya, karena ibadahnya. Menjadi pahlawan. Mendapat awalan ke dan akhiran an menjadi kepahlawanan. Itu kata sifat. Nah, pada hari Senin 10 November, Presiden Republik Indonesia telah memberi anugerah gelar pahlawan nasional kepada 10 orang. Di antaranya Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang dikenal dengan Gus Dur dari Jawa Timur. Dari Jawa Tengah, Jenderal Besar Soeharto, mantan presiden. Dari Jawa Barat, Profesor Dr. Muhtar Atmaja. Dan dari luar Jawa dan lain-lain. Tentunya Bapak Ibu, gelar ini menjadi pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang kurang setuju, ada yang tidak setuju dengan berbagai alasan. Pro kontra adalah sah-sah saja dalam alam demokrasi karena memang kacamatanya, cara pandangnya berbeda. Kalau kita menilai seseorang berangkat dari pola pikir negatif, yang terlihat orang itu kenegatifannya. Tapi kalau kita melihat seseorang berangkat dari pandangan positif, maka yang akan terlihat nilai kepositifannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jaga pola pikirmu, cara berpikirmu, karena cara berpikirmu akan menjadi ucapanmu. Jaga ucapanmu, karena ucapanmu akan menjadi perbuatanmu. Jaga perbuatanmu, karena perbuatanmu akan menjadi kebiasaanmu. Dan jaga kebiasaanmu, karena kebiasaanmu akan menjadi karaktermu. Jaga karaktermu, karena karaktermu akan menentukan nasib masa depanmu. Termasuk nasib masa depan masyarakat, bangsa, dan negara kita. Nah, saudara-saudara, Imam Syafi'i telah mengingatkan kepada kita dalam kalimat yang bagus. Ini bukan Quran dan hadis, tapi bisa kita jadikan narasi. Inna fi yadis subani amrul ummah. Wa in taqaddamta taqaddamat. Wa in ta'akhkhartum ta'akhkharat. Bukan Quran, bukan hadis. Ini ucapan ulama Imam Syafi'i. Apa intinya? Bahwa sesungguhnya di tangan generasi mudalah masa depan umat bangsa, termasuk Indonesia. Kalau generasi mudanya bagus, sukses, maka akan baguslah masyarakat bangsa Indonesia maju.
Sebaliknya kalau generasi mudanya lebay, tidak sukses, hancur, maka hancurlah masyarakat bangsa dan negaranya. Dan itulah saudara-saudara, tentunya kita berharap ke depan agar generasi muda kita menjadi generasi yang lebih baik dari kita. Menjadi generasi pelopor yang kompetitif, bukan generasi pengekor. Oleh sebab itu, bagaimana caranya? Maka perlu pewarisan nilai-nilai kepahlawanan. Apa nilai-nilai kepahlawanan? Yang pertama disebut pahlawan itu adalah pemberani. Yang kedua kesatria. Yang ketiga berjuang tanpa pamrih. Yang keempat keteladanan. Yang kelima moralitas. Nilai-nilai yang perlu kita wariskan kepada generasi depan kita. Mengapa? Karena generasi muda adalah harapan bangsa. Ini kita pikirkan. Lalu generasi muda ini harus diapakan ke depan? Saudara-saudara, pada 28 Oktober 28 telah ada komitmen Sumpah Pemuda. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Itu lintas budaya, lintas pulau, lintas agama. Itu komitmen sebagai modal dasar untuk membangun masa depan menuju kemerdekaan. Kemudian pada 22 Oktober itu disebut Hari Santri Nasional. 20 Oktober 2015 ditandatangani Presiden Jokowi waktu itu. Berarti Hari Nasional, Santri Nasional ke-10. Nah, ini harus dua komitmen ini, Hari Santri dan Hari Pemuda, harus diintegrasikan, disinkronkan. Karena sekarang sudah ribuan generasi muda, mungkin jutaan pesantren sebagai basis pertahanan moral sekaligus kewilayahan. Ini perlu diberdayakan. Pemuda kita amat sangat banyak. Dari kewilayahan kita mengenal Karang Taruna. Ada remaja masjid. Ada level perguruan tinggi. HMI, Himpunan Mahasiswa Indonesia. Kiblatnya ke Muhammadiyah. PMI, Pergerakan Islam Indonesia, kiblatnya ke Nahdlatul Ulama. Ada GMNI, ada organisasi FKPPI, Pemuda Pancamarga. Banyak organisasi yang di bawah ormas, yang di bawah partai. Ini ribuan. Santri juga ribuan. Ini diberdayakan dan diintegrasikan. Nah, kumaha carana? Yang pertama, mereka harus dididik, dicerdaskan agar memiliki kecerdasan intelektual. Sayyidina Ali telah mengingatkan kepada kita, alimu auladakum fa innahum yahlukuna li zamanin khairu zamanikum. Didiklah anak-anakmu, didiklah generasi mudamu, karena generasi muda ini dilahirkan untuk zaman yang berbeda dengan zaman kamu sekalian. Generasi muda kita ke depan tantangannya beda dengan waktu kita masih muda. Maka ini dididik untuk memiliki kecerdasan intelektual. Sayyidina Ali, gembelengan Muhammad Rasulullah, sedang seumur 10 tahun digembleng Rasulullah. Dia menjadi ilmuwan. Kemudian saudara-saudara, yang pertama kita lakukan adalah pendidikan. Kemudian yang kedua, generasi muda ini harus didukung oleh kondisi fisik yang prima. Itu makanan yang bergizi. Sekarang dikenal dengan MBG. Makan bergizi gratis. Itu untuk anak sekolah, ibu-ibu hamil, dan ke depan untuk orang lansia. Nah, kalau sudah dewasa, mestinya bukan MBG lagi. Harus ditambah MBG HT. Makanan bergizi yang gratis, yang halal dan thayyibah.
Halal dan thayyib satu paket. Tidak semua yang halal mengandung thayyiban. Thayyib artinya bermakna bergizi. Makan nasi satu piring insya Allah masih halal. Tapi kalau sampai 5 piring kemudian muntah, berarti tidak thayyib, menjadi haram. Nah, ini perlu diperhatikan. Menurut ilmu tasawuf bahwa orang yang terbiasa makan halal dan baik, insya Allah jiwanya akan bersih. Tapi orang yang terbiasa makan minum makanan yang haram, termasuk hasil korupsi, itu efeknya secara agamis akan membuat jiwa kotor, kemudian susah menerima hidayah dan barokah secara agamis. Selanjutnya dia cenderung egois. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu ada contoh-contoh orang yang egois yang kurang menghargai orang lain, kurang menghargai lagu Indonesia Raya. Sekarang sudah menasil mundur ya, setiap jam 10 di kantor, di rumah sakit dikumandangkan lagu kebangsaan. Dan itu harus kita hormati. Mengapa? Karena itu ada undang-undangnya. Bahwa lagu bangsa Indonesia Raya, Undang-Undang Nomor 24 2009 pasal 62 yang berbunyi setiap orang yang hadir pada saat lagu kebangsaan diperdengarkan dan atau dinyanyikan wajib berdiri tegak dengan sikap hormat. Ini undang-undang. Penjabarannya apa? Berdiri tegak maksudnya sikap sempurna, tangannya mengepal, merapat ke paha, pandangan ke depan. Apakah harus angkat tangan? Tidak harus angkat tangan. Namanya hormat. Kecuali lagu itu dikumandangkan waktu penaikan bendera. Kita hormat. Bagaimana kalau kita sedang sakit? Ya tidak perlu berdiri. Minimal kita hargai, diam, tidak ngobrol. Bagaimana kalau kita sedang jalan, melihat jalannya di mana? Kalau jalannya di tol, ya lanjut saja. Kalau jalan di lorong rumah sakit, tidak ada salahnya berdiri, dengarkan. Ini namanya orang yang punya jiwa kebangsaan. Paham kebangsaan, semangat kebangsaan. Jadi tidak ego, orang lain berdiri nyanyi, main HP, pakai kerudung, pakai jilbab, rasanya kok nggak pantas. Itu di media sosial. Lalu selanjutnya, ada dampak negatif secara medis, mohon maaf, di sini ahli medis semua. Apa dampak negatif orang yang makan dan minum yang haram? Di antaranya pertama orang ini akan mempunyai istilahnya kleptomania. Orang ini cenderung selalu ingin mencuri, mencopet, begal, rampok, garis miring, korupsi. Yang kedua, orang yang makanan halal dan minum haram, akan dispomania. Orang ini cenderung menjadi orang yang pemabuk, minum oplosan, dan sebagainya. Ketiga, pinomania. Dampak dari makanan halal haram, yang haram-haram, akan menjadi orang yang perusak. Demonstrasi 25 Agustus insya Allah masih murni. Tapi 28 Agustus sudah tercampur anarkis. Bahkan mungkin ada yang sambil mabuk, menjarah. Harta kuya-kuya, harta ekopatrio, dan harta yang lain. Itu demo, merusak, dan mencuri. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara ke depan tidak akan terjadi semacam ini. Lalu yang terakhir saudara-saudara bahwa pemuda ini, generasi muda ini harus diperkuat kolaborasi generasi muda dalam perbedaan. Ke depan menghadapi dunia global yang multi agama, multikultural. Dengan zaman digital, pemuda kita harus dibekali untuk percaya diri dan kompetitif. Sekali lagi, dengan jiwa kepahlawanan, diharapkan pemuda ke depan
bukan hanya membanggakan jasa orang tua nenek moyangnya, tapi mampu menunjukkan inilah hasil karyaku dan inilah hasil perjuanganku. Terakhir kita tutup dengan kata-kata Ibnu Asahir. Khairu sababikum man tasabbaha bikuhulikum. Wa syarru kuhulikum man tasabbaha bisababikum. Generasi muda yang terbaik adalah mereka yang mampu berpikir dan bertindak dewasa. Sebaliknya generasi tua senior yang tidak baik adalah mereka yang berpikir dan bertindak kekanak-kanakan. Sekian demikian saudara-saudara renungan pada duhur kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri. Mohon maaf tidak maksud-mudi. Billahi taufiq wal hidayah wa inayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.